Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lali Rahmawati, kita ada di program Idea Podcast. Dan untuk kali ini kita akan ngobrolin seputar perjepangan nih. Jadi barangkali ada teman-teman yang pengen berangkat ke Jepang tapi nggak tahu gimana caranya, atau mungkin takut ketipu nih dari LPK yang abal-abal. Nah, kebetulan di studio sudah ada dua narsum yang akan ngebahas tuntas nih seputar LPK Az-Zahra. Jadi pertama ada Pak Syarif Kamil selaku penanggung jawab Az-Zahra Malang di sebelah sini. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Baik, dan selanjutnya ada Pak Parto Hartono selaku kepala cabang LPK Az-Zahra untuk di Madura. Silahkan sapa Pak, pemirsa Pak. Apa kabar hari ini nih Bapak-bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Kita bicara sedikit tentang LBK ya. Iya. Tadi kesininya nyasar dulu nggak nih? Iya, Alhamdulillah enggak juga. kelewat kan. Kelewat. Sedikit. Ada dari informasinya Mhm. Darul Amin ya. Mhm, betul. Sedangkan yang saya temui di luar Nurul Salam. Nurul Salam. Gitu. Iya, deketan. Nggak apa-apa, nyasar dikit nggak apa-apa ya Pak ya. Bagusnya saya. Baik, pokoknya yang penting sudah sampai di studio. Kita akan ngebahas tentang LPK Az-Zahra nih. Kebetulan saya juga baru tahu nih teman-teman, kalau di Madura ternyata ada LPK Az-Zahra yang dia menjadi tempat pembelajaran orang-orang nih yang akan berangkat ke Jepang, dan ini legal. Nah, kita akan coba cari tahu, barangkali anak-anak Madura nih khususnya ya Pak ya, atau di luar Madura juga bisa sih ya untuk belajar di LPK Az-Zahra. Nah, kalau boleh tahu nih saya ke Pak Syarif dulu selaku penanggung jawab Az-Zahra Malang. Ini boleh dijelaskan dulu nih Pak, LPK Az-Zahra tuh apa sih gitu, terus programnya apa aja? Jadi di LPK Az-Zahra ya. LPK Az-Zahra itu suatu lembaga pelatihan kerja khususnya ke Jepang yang bergerak di segala bidang. Alhamdulillah dari 2019 kami sudah mengantarkan siswa-siswa terbaik dari Indonesia menuju ke Jepang. Alhamdulillah kami sudah SO ya. Tentunya kami sudah SO, sudah punya izin untuk pemberangkatan dan pelatihan anak-anak yang intinya ya lulusan SMA sederajat ya. Karena sementara ini menurut BPS ya, menurut BPS jadi angka pengangguran SMA sederajat itu dari 2024 kurang lebih di 15% di Indonesia. Lumayan. Jadi termasuk kami berdiri atas program pemerintah juga untuk mengentaskan pengangguran di Indonesia. Betul. Jadi bagus banget ya, karena kan ya kalau bisa kerja ngapain harus nganggur. Betul. Nah, terus Az-Zahra, LPK Az-Zahra nih Pak, pusatnya di Malang. Pusatnya di Malang ya. Tempatnya di Singosari. Itu ada webnya LPK Az-Zahra, coba cari tahu dan pelajari. Nanti mungkin bisa kita cantumin juga ya. Terus untuk cabangnya nih ada berapa cabang nih? Untuk sementara ini ya di Medan, kemudian di Kalimantan sama di Madura. Wah. Jadi di Madura ini LPK SO satu-satunya untuk sementara ini. Wah, keren ya. Belum ada lagi LPK yang lain. LPK pertama kali di Madura Az-Zahra. Saya juga baru tahu, karena saya kan juga awam nih Pak ya soal perjepangan. Maksudnya orang-orang berangkat ke Jepang tuh harus gimana? Cuman ya taunya harus lewat LPK gitu. Tapi ketika tahu ada nih LPK Az-Zahra di Madura, jujur saya sebagai orang Madura bangga loh. Kayak ayolah anak-anak Madura nih, kalau emang kalian mau kerja ke Jepang, apalagi Jepang ya negara yang udah tahu lah kita kualitasnya gitu. Udah nggak perlu jauh-jauh di Az-Zahra aja gitu ya Pak ya. Terus untuk programnya nih Pak, program dari Az-Zahra apa aja? Jadi ada 3 program ya di LPK Az-Zahra itu. Yang satu program IM, yang kedua program pemagangan swasta ya, kemudian ada program TG. Jadi program IM itu lebih detailnya program yang diberikan pemerintah untuk siswa-siswa SMA sederajat untuk bisa diarahkan sekolah bahasa. Dari
Jadi dari pemerintah, dari sekolah, dari satu sekolah itu mengajukan beberapa siswanya ke pemerintah untuk diajukan untuk bisa sekolah ke LPK mana saja yang ditunjuk. Kemudian pemerintah mengucurkan dana untuk kebutuhan mereka ke sekolah ya khususnya. Baru sekolah memilih LPK mana yang akan dipilih. Oke. Nah, begitu. Jadi kalau untuk program IM itu biasanya sudah di sekolah-sekolah yang terakreditasi. Khususnya. Yang kedua itu program magang swasta. Magang swasta itu anak-anak yang lulus dari sekolah SMA sederajat. Biasanya nih masih berpikir bingung mau kuliah apa mau gimana. Mereka biasanya lebih memilih ke LPK karena arahnya jelas. Jelas ya. Arahnya jelas. Setelah ini aku nggak harus sekolah lama-lama, nggak harus biaya besar-besar. Saya pun akhirnya tujuannya sama, bekerja. Iya. Ya, jadi itu program magang swasta ya. Kemudian untuk program TG itu sama seperti pada umumnya, Mbak. Program TG itu lebih ke program untuk para pencari kerja. Tapi bedanya mereka harus dibekali satu sertifikat kerja magang. Yang kedua itu sertifikat bahasa. Yang ketiga sertifikat keahlian. Oke. Itu ada 3 program 3. di Azhara. Oke. Sekarang 3 program itu berjalan semua kah? Alhamdulillah. Yang paling populer nih dari 3 program itu? Lebih di pertanian ya karena Pertanian. di Indonesia. Oke. Bisa nih SMK ya, SMK Pertanian Darul Amin mungkin Bisa, amin. nanti bekerja sama dengan Azhara. Berarti SMK Darul Amin ini Pertanian Pak. Pertanian. Iya, kita punya SMK Click Farming kemarin sukses banget untuk wisata petik buahnya. Ini bakal ada bulan depan mungkin akan panen lagi. Jadi anak-anak sudah terlatih sebetulnya. Barangkali kan ke LPK Azhara makin terlatih lagi bisa lebih gampang berangkat di Jepang ya. ini, Pak. Iya betul. Oke. Tadi cabangnya itu ada di Medan, Kalimantan, Madura. Kenapa kemudian memilih Madura? Karena ini menurut berita yang udah ini banget ya. Mungkin di Madura ini karena dari orang tua yang terdahulu, dari orang tua dan orang tuanya karena sudah terlalu lama masuk di suatu negara khususnya di Malaysia ya. Mungkin mereka menganggap gampang ada keluarga, ada saudara di sana, itu lebih mudah mereka masuk ke sana. Tapi mereka tanpa mereka sadari ada satu kesalahan yang dibuat. Karena mereka berpikir hanya mudah saja karena di sana ada keluarga. Dan mungkin kami bisa minta perlindungan untuk mereka. Sebenarnya semua ada prosedurnya. Seperti di kami yang mulai dari visa magang itu harus jelas. Kemudian izin tinggalnya juga harus jelas, terakreditasi, kualitas semua harus diperjelas. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari banyak di berita-berita di media ya. Kita lihat mereka yang dikejar-kejar pihak imigrasi. Iya. Masa anak-anak pendidikan dikejar-kejar di negara orang. Iya. Itu masuk akal ya. Tanpa kita sadari itu sesuatu yang bikin kami sampai segitunya ya. Iya. Orang-orang ini. Jadi kami berpikir khususnya di Madura ini rata-rata orang mau berangkat ke luar negeri itu non prosedural untuk bekerja. Maaf ini ya, yang saya tahu nih dari sosial media dan berita-berita yang marilah kita benahi itu supaya kita tidak menjadi sesuatu yang jadi cemoohan di negara lain, khususnya seperti itulah di negara itu ya. Jadi setidaknya kita bisa mengangkat bahwasanya orang-orang Indonesia ini lebih mengutamakan aturan untuk usaha khususnya untuk kepentingan mereka ya. Mereka mengikuti prosedur, mengikuti arahan pemerintah supaya ya semua untuk diri kita sendiri. Ya, keselamatan ya Pak ya, paling penting. Keselamatan dan keamanan. Betul. Jadi itu terlahir dari mungkin kekhawatiran biar masyarakat Madura nih etos kerjanya juga bagus, tapi kenapa sih kalau ke luar negeri itu harus yang non prosedural gitu? Padahal kamu bisa loh berangkat dengan legalitas yang jelas gitu. Jadi nggak ada negara-negara yang khawatir sih tentang cara bekerja orang Madura.
memang di mana-mana cara kerja orang Madura itu luar biasa. Luar biasa, sudah terbukti ya. Sudah terbukti. Makanya di setiap negara tuh pasti ada orang Madura. Madura mendunia, Bapak. Ijazah itu yang dia sekolah dari kecil sampai lulus, dia ada gunanya ketika masuk ke legal. Kalau lulus sekolah masuk ke Malaysia ilegal, dikejar-kejar. Apa bedanya orang yang awam dengan yang berpendidikan? Nah, iya itu. Tidak ada bedanya. Itu poinnya Pak ya. Eman ke pendidikannya itu. Eman, Baik, gitu. saya sekarang ke Pak Parto nih selaku Kepala Cabang Madura. Kira-kira untuk sekarang nih Pak, udah berapa tahun nih di Madura? Buka cabang di Madura udah berapa tahun? Baru tahap berapa bulan ini? Oh, baru? Iya, Baru berapa saja. bulan? Makanya tidak dikenal ya. Oh iya, pantesan. Hanya beberapa sekolah yang sudah saya sosialisasi yang mengenal LPK Zahra yang ada di Sokobanah ini. Oh, tapi muridnya udah berapa banyak nih? Antusias Antusias orang-orang. Alhamdulillah kemarin saya bertemu langsung sama siswanya yang dari pondok pesantren Pila Timur. Saya mau ke Jepang. Kapan kamu ke Jepang? Lulus ini Om, saya mau berangkat. Gitu. Ada juga dari yang lain-lain yang komunikasi langsung. Iya, Tapi kalau iya. mau tanya jawab yang lebih lengkap dengan saya disuruh ke Mas Kamil langsung. Saya kasih nomor teleponnya. Iya. Karena daftar siswa itu yang ke Malang tetap melalui ACC dari Madura. Madura. Oh, gitu. Jadi nggak pernah nggak kayak daftar umum tidak. Seperti saya mau menerima dari Waru misalnya. Ini SMK mana? SMK Darul Amin. Iya, Saya iya. terima karena SMK Darul Amin yang sudah bergabung dengan LPK Azhara. Oh. Nah itu. Jadi harus ada, Prosedur. ibaratnya harus ada Iya. kerjasama dulu lah ya, Melalui prosedur. dari SMK atau sekolah-sekolah ke LPK Zahra, baru kemudian ketika mereka mau mendaftar itu boleh gitu. Iya. Oh gitu. Itu makanya istimewanya ya. SMK Darul Amin ini bisa punya jalur. Iya, iya dari betul. LPK Azhara yang bisa memagangkan siswanya dengan tepat ke negara Jepang. Iya, Kenapa dengan- saya bilang tepat? Ha-ha. Karena di sana itu yang diutamakan etika. Betul. Jadi bukan hanya uang saja. Iya, Jadi iya. kita bicara Madura ini yang etikanya yang dari dulu diunggulkan Iya, supaya tidak hilang gitu. tepat Tapi sekali. tetap ke negara Jepang, bahkan di negara Jepang lebih unggul lagi soal etika daripada negara yang lain. Kayaknya lebih mudah gitu ya kalau orang Madura belajar etika tuh lebih mudah. Lebih mudah. Lebih mudah karena memang dari kecil kita memang diajarin akhlak Kejiwaannya gitu. ya, kejiwaannya Etikanya. akhlak gitu. Iya Dari betul kecil betul. sudah dicekoki begitu. Makanya nih harus pilih LPK yang tepat nih teman-teman. Jadi memang ketika kita ketemu dengan orang Madura di luar ya, memang cara bicaranya, etikanya itu beda. Poin plusnya ya, ya poin plusnya jangan sampai jangan hilang dimanapun Jangan mereka hilang. berada. Jangan. Oke, terus Pak nih tadi sosialisasi ke beberapa sekolah. Nah udah ada berapa sekolah nih yang udah kerjasama dengan LPK Zahra? Itu ada di pondok pertama kemana kita ya awalnya itu? Loh, saya meminta list itu. Jadi Hah? ada mungkin Banyak kurang lebih di sebenarnya. Sampang ini Tapi ada yang 9 ada- sampai 10 Iya, sekolah. 9 sampai Sampang masih di Sampang Mbak, Masih di belum ke kabupaten lain belum? Belum. ada Pamekasan di adakah Tamberlu yang sudah? SMK dua SMK di Tamberlu itu ada terus. Pamekasan Waru sini lah ya, Waru SMK Darul Amin ya. Kalau Pamekasan ini awal. Ini awal. Di Ini awal. Pamekasan. SMK Darul Amin jadi yang pertama. Wah, Amin yang pertama. keren, keren. Yang pertama Darul Amin. Jadi harapan kami nanti untuk SMK yang lain bisa mengikuti. Iya betul. Saya harap karena ini masih beberapa bulan tapi udah lumayan lah ya Pak ya. Udah di Sampang udah berapa sekolah di Pamekasan. Mudah-mudahan nanti banyak orang yang antusias karena kayaknya siapa sih yang nggak mau kerja ke Jepang gitu loh, negara yang mau udah maju dan berkualitas gitu. Itu istimewanya negara Jepang. Kalau menurut saya itu dia tidak mau ikut-ikutan budaya negara yang lain. Satu contoh, pandai bahasa Inggris tidak mau di sana. Iya Pandai bahasa betul. Arab tidak mau di sana. Harus tahu bahasa Jepang. Harus tahu bahasa Jepang. Iya ya. Jadi Iya. kekuatan atau kekokohan dia menjaga budayanya itu menjadi prioritas buat saya. Mengapa saya minta ke Mas Kamil ini
pemagangan ke Jepang itu ditarik ke Madura. Ini yang cocok buat siswa-siswa Madura. Nah, kesempatan besar. Nih, kalau misalnya nih ada sekolah, misalnya sekolah ya, atau anak-anak secara pribadi, individu, mau masuk ke LPK Az-Zahra, apa aja yang perlu mereka persiapkan untuk bisa masuk ke LPK Az-Zahra? Yang dipersiapkan ya biodata, seperti ijazah SMA, ijazah terakhir, atau ijazah SMA sederajat. Kalau nggak ada ijazah nggak diterima berarti? Tidak diterima. Oh, minimal SMA. Minimal Oke. harus ada ijazah. Kalau dari S1 misalnya boleh juga? Boleh. Oh, Boleh. apalagi gitu ya. Apalagi. Oke, terus apa lagi Pak? Terus akan saya ambil hasil check up. Apa namanya istilahnya itu? Medical check up. MCU ya. Ya. Penting banget kan kalau ke Jepang Ya, itu. Penting banget. Harus sehat, benar-benar sehat. Karena kesehatan ya, saya juga bertanggung jawab. Iya, betul. Kedua, yang saya cari tidak asal orang mau daftar. Dia benar-benar mau mengembangkan ilmunya dan dia semangat bekerja. Dia kalau tidak semangat bekerja atau dia hanya berangkat ke negara itu hanya ingin tahu Jepang seperti apa, mending liburan aja gitu ya. Tidak saya terima. Di siswa ini tidak saya terima karena juga merusak kualitas LPK kami. Betul harus. Oh itu sih berangkat ke Jepang pulangnya seperti ini, tidak saya terima. Kalau memang siswa itu sungguhan akan saya terima. Oke. Terus untuk biaya adakah pendaftaran? Satu lagi. Apalagi Pak? Tidak bertato. Karena di Jepang hanya ada satu gangster yang sampai sekarang menjadi momok di Jepang. Itu Yakuza. Oh, Yakuza. Jadi kita nggak boleh bertato. Itu yang ketiga. Saya kalau nonton film tuh sering dengar Yakuza gitu. Seseram itu kah ya? Memang ya. Oh iya. Jadi hanya itu aja sih yang mereka lihat. Kalau ditindik Pak, tindik ya? Bahasanya kalau pakai anting gitu, dia apa ya? Itu tidak diterima. Itu juga. Kalau itu masih Pak. Masih nggak apa-apa. Tapi dibawa ke dokter dulu kan bisa. Ya masih nggak terlihat ya. Oh iya. Intinya jangan bertato. Oke, itu penting tuh ya teman-teman. Kalau kalian bertato, mending hapus dulu. Kalau mau ke Jepang ya Pak ya. Baik, untuk tadi saya tanya biaya. Pendaftaran ke LPK Az-Zahra ini ada nggak sih biayanya? Ada pendaftaran untuk biaya sekolah. Itu kalau menurut saya gimana ya? Murah sekali daripada daftar lanjutan sekolah yang lain gitu. Di LPK kami itu pendaftaran itu 15 juta untuk pendaftaran. Itu udah apa aja nih yang include yang 15 juta itu? Seperti tempat tidur, makan jatah. Namanya makan jatah berarti orang itu harus mempersiapkan makan sendiri juga. Apa yang dia mau bukan. Ya kan? Jadi pribadinya juga harus membawa bekal. Ya walaupun di mana kan tetap bawa bekal. Iya. Terus kayak selimut ke mall kata orang Jawa itu kan, selimut, tempat tidur, seragam juga. Oh, udah include semua berarti ya, 15 juta itu. Pelatihan. Oke. Mulai dari apa? Semuanya lah pelatihan itu sudah tanggung jawab. Sudah. Jadi 15 juta udah include semua ya, gitu. Proses pembelajarannya. Ini kan jatuhnya mereka kayak sekolah ya, Pak ya? Di asrama gitu enggak sih? Iya. 15 juta. Nah, itu proses belajarnya berapa lama kira-kira? Proses belajar ya, kita ambil maksimalnya aja. Kita ambil maksimal itu 7 bulan. 7 bulan. Ketika siswa kami belum juga sama bahasa, kami 7 bulan itu masih ada yang kurang misalnya ya. Kami berikan tambahan. Itu di les. Ada tambahan waktu nanti. Bayar lagi nggak ketika? Tidak. Oh, jadi udah. Tidak, setanggung itu sudah. Intinya teman-teman kalau masuk ke Az-Zahra 15 juta udah include semua. Kalau belum bisa tetap dilesin sampai bisa gitu. Intinya LPK ini bertanggung jawab, teman-teman tuh harus wajib bisa. Tapi rata-rata di siswa kami di 4 bulan, di 5 bulan mereka sudah berani ambil job. Bukan ambil sertifikat ya, sertifikat bahasa. Kan sertifikat bahasa itu tesnya di Surabaya. Di Surabaya. Bukan sama kami yang mengeluarkan suatu lembaga untuk pengetesan. Bukan kepala lembaga, bukan.
tesan bahasa. Tapi Nanti petugas keluar dari Jepang sertifikatnya. juga di sana. Ini mereka kalau mau ikut tesan tuh harus apa dulu nih Pak? Maksudnya apakah mereka kamu harus sampai di level ini nih baru bisa ikut tes bahasa gitu Ya, atau kembalikan gimana? lagi ke siswanya ya. Oh, mereka mau apa enggak gitu? Mereka sudah merasa sudah bisa nggak nih ikut tes nih? Karena di kami kan ada satu kali fasilitas untuk tes bahasa satu kali di Surabaya. Itu berbayar ya, berbayar itu. Jadi nanti kita daftarkan lewat online, waktunya mereka yang tentukan, biasanya begitu. Jadi kami dari 15 juta itu memberikan satu kesempatan untuk bisa tes bahasa di Surabaya. Kemudian kalau di sana belum juga lulus, selanjutnya baru bayar lagi. Bayar sendiri maksudnya. Iya. Nah, sertifikat bahasa itu nanti akan diperlukan untuk teman-teman berangkat ke Jepang. Satu persyaratan. Satu persyaratan. Jadi memang harus punya sertifikat itu dulu Itu baru namanya sertifikat bahasa. sertifikat Tapi bahasa. kalau pulang dari Jepang, kalau lewat kami ini kan kami sudah bergabung dengan Kementerian Tenaga Kerja, pulangnya bawa sertifikat kerja. Sertifikat dari Jepang. kerja. Jadi mau lamar di mana aja kalau sudah di Indonesia dia lebih gampang daripada yang tidak punya Iya. sertifikat begitu. Udah dari Jepang gitu loh, masa masih mau diragukan gitu kan. Jepang nih bos gitu. Bukan lagi udah negara Indonesia ya, tapi udah Jepang, keren banget. Terus Pak nih umur, ini penting nih. Barangkali saya punya paman umurnya sekian mau masuk Az-Zahra bisa nggak? Ada batas umur kah? Minimal 18 tahun. Ya lulus dari SMA kan 18 tahun. Iya. Maksimalnya 38. 38. Sekarang 35 Pak aturannya. Sudah. Kalau kemarin 38. Sudah update ya. Jadi ada aturan baru di pemagangan ke Jepang, maksimalnya di 35. Kemarin masih 38 masih terima. Itu saya ceritakan pemagangan ya. Ini pemagangan. Tapi lain kalau sudah TG nanti. Ada prosedurnya ya. Sudah lulus dari magang, sudah punya sertifikat pemagangan Jepang, dia usia lanjut. Yang penting dia sudah punya yang mau nerima di Jepang, dia akan berangkat. Dan biayanya lebih murah. Biayanya lebih murah, gajinya lebih mahal kalau sudah. Iya, gitu. jadi yang penting Pemagangan kalau di sini kan macam-macam ya Pak persyaratan ya. Harus muda, berpenampilan menarik. Ribet banget di Indonesia. Enggak, kalau di Jepang yang penting dia bisa bahasanya, kerjanya oke, bisa kerja, sehat. Go aja berangkat. Dan tidak harus apa kata tadi cakang, bahasa Madura cakang. Tidak harus apa ya kalau bahasa Indonesia. Satset. Bahasa anak sekarang satset. Enggak, beda nih kalau di Jepang, kalau di Indonesia nih yang dicari kan yang satset. satset. Kerjanya satset enggak gitu. Kalau di Jepang enggak, kerjakan sesuai waktu. Profesional enggak? Gitu. Berkualitas enggak hasilnya itu. Jadi lebih ke kualitasnya ya Pak ya. Nah, keselamatan kerja lah. Keren banget. Ini kalau teman-teman berangkat sendiri nggak pakai LPK udah jelas. Kayaknya nih kalau saya pribadi, aku mau ke Jepang kerja terus berangkat sendiri nyampe sana. Kok gini ya ini? Saya pasti pusing udah pasti Pak. Ya, di sana tidak ada yang mengarahkan, yang penanggung jawab juga tidak ada, sehingga dia bekerja misalnya di kebun dia diantar dan dijemput. Dan setelah itu masuk ke tempat asrama yang tidak bisa keluar. Kalau ilegal di sana itu tidak boleh ketemu sama kayak buronan jatuhnya ya. Kayak buronan di sana akhirnya. Dan pulang tidak membawa pengalaman yang luas. Iya. Eman banget sih ya. Eman banget. Ilegal, gitu. Oke. Ini tadi udah jelas ya peraturannya, bukan peraturan, persyaratannya kalau masuk LPK Az-Zahra. Nah sekarang karena LPK Az-Zahra ini adalah suatu LPK yang memberangkatkan anak-anak didiknya ke Jepang, otomatis sudah punya kerjasama dengan pihak Jepang, ya kan? Saya pengen tahu nih Pak, prosedur pemberangkatannya atau mungkin kayak job-job yang bisa anak-anak terima di Jepang tuh apa yang bisa mereka lakukan di Jepang? Jadi job bukan kami yang atur ya, tergantung minat. Itu istimewanya di kami, siswa diberi pemilihan mau masuk ke kerja apa. Kita nggak harus. Saya sekarang punya job ini, sampai pilih. Kalau misalnya tidak mau, tidak ada yang mau ini, job yang sudah datang. Dipending dulu, anaknya tetap di sana, bisa mengajar dan dapat uang, dapat gaji sesuai UMR. Lebihnya ke fee lah, lebih ke fee ya. Jadi kita nggak pernah memaksakan kehendak ketika kita punya job siswa kami, kamu harus kesini, enggak. Sesuai dengan harapan mereka. Gue pengen di pertanian nih. Ini ada job di perhotelan. Enggak lah Pak, saya mau ke pertanian aja. Boleh. Kita pending pekerjaan itu. Jadi walaupun sudah lulus di kami, jobnya masih belum turun,
tidak dipaksakan. Nggak dipaksakan. Iya, Itu. tapi teman-teman tetap bermanfaat di sana karena Tetap ngajarin juniornya gitu ya. junior. Biar ilmunya tetap jalan. Wah, Iya. keren. Terus misalnya dia tidak mau penempatannya, saya tidak mau ditempatkan di daerah ini Pak, karena di sana terlalu banyak resiko misalnya, atau terlalu banyak godaan misalnya ya. Itu enggak apa-apa. Oh, Pending jadi dulu, pending sangat dulu. amat memperhatikan minat dan keinginan anak didik. Karena melanggar juga ke pemerintah kalau kita memaksakan penempatan itu. Oh, yang gitu. lagi kita Ada pelanggaran kita- pasal-pasal di situ. ketika kita memaksakan Oh, iya. yang tidak sesuai dengan harapan pekerjaan mereka, jatuhnya semau-mau. Takut nggak semangat juga ya Pak ya? Iya, Biasanya anak-anak kan semuanya kayak harus gitu. melalui perjanjian dan kesepakatan antara siswa dan keluarganya nanti. Berangkatnya itu di mana, pekerjaannya apa, itu namanya baru legal. Legal segalanya. Gitu. Iya ya, itu yang penting sih. Terus pilihan jobnya nih apa aja? Biar yang nonton juga tahu oh ternyata ada job ini loh di Az-Zahra gitu. Oh, tepatnya di Jepang ya. Kalau ke Jepang tuh bisa kerja ini loh gitu. Jadi, Apa aja? Dari pilihan untuk jobnya. sementara yang job yang ada di Az-Zahra satu di pertanian ya. Itu yang paling ini ya Pak ya, paling Ini populer kah? favorit nih. Yang Favorit. populer, yang Populer. sekarang itu pertanian. Pertanian. Di pertanian. Jadi yang kedua di perikanan ya. Perikanan, kemudian pengepakan makanan. Kemudian ada apa ya, sama ya, merawat lansia. Kayak apa ya jatuhnya? Kaigu. Bahasa sini apa ya? Perawat ya, kayak perawat. Iya ada kan job kayak gitu. Merawat lansia itu ada. Untuk sementara ini di scaffolding itu ada. Kan beda-beda nih kalau di sana di bangunan itu nggak harus kita kita bikin pondasi nih, habis bikin pondasi kita bikin tembok nih. Enggak, kalau di sana kita bikin pondasi aja. Oh, jadi jobnya jelas ya, nggak ke sana kemari gitu. Jadi Kalau scaffolding sendiri, gitu. cluster Kalau sendiri. keramik. Hanya itu ya. Jadi nggak semua kita kerjakan. Itu kayak Malaysia sebenarnya kalau pekerjaan itu. Jadi untuk sementara Ada ini khusus gitu kan. job yang prioritas di Az-Zahra itu sih. Oke, lumayan variatif ya teman-teman kalau misalnya ini. Jadi kayak nggak perlu bingung aku mau kerja apa ya di Jepang, aku nggak punya kemampuan. Nah, makanya belajarnya di LPK Az-Zahra. Ya. Termasuk budaya Jepang yang emang beda dengan Indonesia. Kayaknya itu jadi salah satu pembelajaran gak sih Pak di LPK Az-Zahra? LPK Az-Zahra itu, LPK itu kan lembaga pelatihan kerja. Ada yang bilang lembaga pendidikan kerja di situ, bukan LPK Madas itu. Iya. Makanya oke. Nggak sama ya, nggak sama. Sejauh ini nih Pak, terakhir yang diberangkatkan ada berapa orang ke Jepang? Terakhir di bulan Desember 30 orang. Wah, lumayan banyak ya. Itu dari Madura aja apa seluruh? Nanti akan saya Semua. kasihkan semua dokumentasinya yang Mas Kamil antar ke Juanda itu dan ke Jakarta. Kan ada yang berangkat dari Jakarta Dari kemarin. Bali juga ada, Pak. Dari Bali ada. Pokoknya dari mana-mana Zahra nih ternyata. Itu. Oke, terus sekarang ada ya berapa orang yang prioritas untuk berangkat? Siswa yang prioritas untuk berangkat sekarang di tempat kami masih di 35 orang. Sementara ini mungkin ya dalam bulan depan mungkin 6 sampai 7 orang udah ready. Udah COE-nya udah turun juga. Oke, nih Pak, ini penting banget nih ya. Kan tadi dibilang LPK Az-Zahra ini udah resmi ya, udah punya SO gitu segala macam. Mungkin bisa dikasih tahu nih, kalau berangkat ke Jepang itu ada ini loh yang harus kamu butuhkan biar kamu aman di sana. Kayak tadi tuh visa kerja, terus kayak izin tinggal yang kayak gitu Pak. Karena kan kadang orang-orang nggak terlalu tahu itu perintilan-perintilan itunya loh Pak. Makanya kenapa butuh anak-anak kalau misalnya mau ke Jepang tuh butuh masuk LPK Az-Zahra, jangan asal berangkat sendiri karena kamu butuh ini loh gitu. Ya karena yang sebenarnya kami apa butuhnya sekolah di LPK selama 7 bulan. Ya tujuannya itu supaya siswa itu benar-benar siap menempuh ke negara Jepang itu dan bisa beradaptasi dengan warga Jepang. Itu tujuan yang 7 bulan itu. Jadi kalau sudah dinyatakan ACC oleh LPK kami, maka anak itu sudah siap berarti masuk ke negara Jepang itu. Jadi prosedur utamanya
identitas pasti paspor ya. Iya. Yang kedua kita urus dulu COE-nya, sertifikat itu kita urus dulu dengan KUMIE di Jepang. Kerjasama dengan kami. Nanti setelah sertifikat itu turun, baru kita pengajuan visa. Menunggu visa dulu. Pengajuan visa yang digunakan untuk para pemagang di Jepang itu ada. Menunggu itu berapa lama kira-kira? Menunggu turunnya visa? Visanya 1 minggu. Cepat ya. Visanya 1 minggu. Istimewanya di situ. Jadi cuman atur aja pemberangkatannya, setelah 1 minggu COE-nya turun, sertifikatnya turun, ambilkan tiket, baru kita arahkan tuh. Nah, itu udah aman, udah ada yang jemput, visanya sesuai dengan visa kerja, nggak visa pelancong yang setiap harus dikejar-kejar, harus ditanya, harus bingung, harus takut. Jadi kita kerja aman sekalian jalan-jalan. Iya, aman dan nyaman. Nyaman mungkin kalau kerjaan yang namanya kerjaan yang nggak ada kerjaan yang enak semua gitu Pak. Tapi at least kalian kerja di Jepang loh gitu, kayak mau jalan-jalan juga bisa. Ya, ke Jepang, magang itu dapat ilmu bekerja langsung ya, bukan hanya teori. Iya betul. Pertama dapat ilmu pekerjaan, kedua dapat pengalaman yang luas, ketiga itu dapat uang. Iya, paling penting. Jadi ini ya, kalau di Jepang itu beda ya. Kita ada, ya lembur kita juga kenal ya lembur ya. Kita dapat duit dari lembur kita. Di Jepang juga ada bonus-bonus itu sama. Yang paling penting itu mereka memperhatikan semuanya. Termasuk hari ulang tahun kita pun kita dapat tunjangan di sana. Gila nggak? Wow, aku juga mau dong ke Jepang. Di Jepang itu memang bangsa Jepang itu orangnya memperhatikan orang lain. Sangat-sangat memperhatikan pribadinya. Cuman kekurangannya dia kurang ini, tidak mau menikah orang sana. Makanya di sana angka kelahiran. Usia yang suka menikah. Program kerja ke Jepang kan gila-gilaan juga ya dari pemerintah kerjasamanya, karena itu orang Jepangnya udah angka kelahirannya udah minim. Mempertumbuhkan masyarakat. Iya. Makanya kesempatan kerja ke Jepang tuh banyak banget ya Pak ya. Yang penting sekolahnya di LPK Azahra. Udah paling benar itu. Berangkat ke Jepang, nyampe Jepang udah ada yang jemput ya Pak ya. Udah aman sentosa, udah cari kerja bener-bener dapat bonus, duitnya simpen, kirim ke Madura keluarga, udah gitu. Nah, nih Pak, kan kita udah sekolah nih, udah lulus, terus udah dapat job mau ke Jepang, itu perlu biaya lagi nggak sih Pak? Jadi ada lagi biaya untuk pemberangkatannya. Biaya pemberangkatan itu kita bisa gunakan dana talang, dana yang kita pinjamkan dari pihak ketiga, kerjasama dengan bank yang kami sudah pilih. Iya. Jadi kita nggak sama nih seperti PJTK ini pada umumnya. PJTK itu pada umumnya biasanya gaji pekerja itu turun di PJTKI. Dan itu masih dipotong bulanan. Dan uang pinjaman ketika berangkat sisanya akan diberikan pada pekerja. Potong bulanan. Tapi kalau kerja di Jepang nggak bisa. Gaji dari bos langsung turun ke pekerja. Pekerja baru punya tanggung jawab ke dia bayar sendiri, mau ngangsul berapa perjanjiannya. Jadi jelas, semua transparan. Bayarnya itu transparan, tidak asal potong tanpa sepengetahuan tiba-tiba dapat gaji segini, tidak ada itu. Jepang itu. Wah. Ini jadi salah satu poin yang menurut saya penting juga. Penting ya, karena itu berurusan dengan uang gitu kan, hasil kerja kita gitu. Dan wah, makanya nih kita cuman menyediakan lembaga ya yang mempersiapkan mereka. Jadi urusan mereka kerja, urusan harga masalah pribadi gaji mereka itu urusan mereka, bukan urusan kami lagi. Iya. Jadi transparansi kita, kelihatan kita bicara masalah gajimu sekian itu sudah pasti. Ada perjanjian kerjanya. Jadi intinya semuanya jelas banget semuanya ya kalau ke Jepang tuh. Oke, wah ini kayaknya udah dikupas tuntas semua nih Pak ya. Jadi kalau teman-teman nonton podcast ini terus kayak aku mau ke Jepang tapi masih bingung, langsung ke LPK Azahra. Ini udah diobrolin, udah ini banget nih, udah apa ya, semuanya udah diungkap nih sama Pak Syarif Kamil sama Pak Parto Hartono. Untuk daerah Madura khususnya nih Pak ya, bisa langsung ke Pak Parto. Nanti aku nanti kita kasih deh link atau nomor CP-nya ya. Termasuk medsosnya LPK Azahra. Jadi teman-teman, khususnya adik-adik nih yang di Madura, ayolah, kesempatan buat kerja ke Jepang tuh luas banget ya Pak ya. Banyak banget. Jadi mumpung masih muda, daripada kamu kerja ke
negara mungkin yang nggak aman atau gimana, mending ke Jepang aja langsung. Itu udah best banget udah Jepang. Saya juga kalau nggak ada anak kayaknya mau itu. Iyalah Pak, beneran pengen tahu nih. Bagi yang punya di sana juga kesempatan untuk mencari jodoh di Ya sana. bisa jadi. Iya Kan bisa orang jadi Jepang bener. itu lebih suka orang Indonesia. Siapa tahu diajakin ke Madura, jadi terjepang-jepang deh. Madura gini. Kebayang anaknya kayak apa ya? Oke. Barangkali ada lagi yang mau disampaikan Pak? Lagi ya, kalau orang mau berangkat kerja itu kan pasti tanya gajinya berapa sih? Gaji Kita ambil betul. gaji minimal ya untuk pemagangan. Gaji minimal untuk pemagangan itu bersih di 15 juta. Sudah Bersih ya. makan, sudah tempat tinggal, sudah listrik, Itu sudah udah air. bersihnya 15 juta. Jadi Oke. kalau lebihnya di apartemen kan di sana di apartemen itu disediakan fasilitas itu dari perusahaan. Lagi ketika kita selesai ini pemagangan ada dana pensiun. Itu istimewanya. Gimana itu? Oh, Gimana? Dia dapat uang pensiun. Ya. Kok bisa? Gimana caranya? Gimana gitu? Itu tuh gimana tuh? Jadi berapa persen dari gaji pensiunnya itu? Pensiunnya itu sebenarnya dari gaji mereka sendiri. Cuman pemikirannya orang di Jepang ini takut nih karena di Jepang nih segalanya kan ada nih yang di Indonesia legal, yang di Indonesia ilegal di sana legal. Banyak nih seperti entertain, kemudian judi, semua legal di sana. Pemikiran mereka ketika mereka pulang enggak berhasil, mereka masih punya dana pensiun. Jadi ibaratnya nabung lah ya, tabungan. Takut anak-anak itu gagal-galan di sana. Nggak semua yang tidak nggak pantas, semua uang itu dari hiburan tabungan yang mereka tidak sih. pantas, pemborosan lah istilahnya. Iya, pemborosan iya. di Jepang, dia masih dapat uang pensiunan. Dana pensiun. Wah, Jadi Jepang ini tidak membiarkan orang tanpa uang gitu loh. iya Itu betul. Itu bedanya. Masih ada dana pensiun yang untuk dijagakan. Ya hanya 25% 25% dari gaji mereka yang dipotong untuk dana pensiun mereka. Sisanya dari perusahaan itu bisa mencapai sampai 100 juta. Mantap. Ayolah, jangan disia-siakan ini Jepang coy. Bawa apa? Kata Mas Agus tadi? Eh, Bawa Fortuner gitu. ini Faribon. Oke. Iman, gitu. Betul. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi lagi saya mau bilang kalau Jepang itu bisa jadi salah satu destinasi teman-teman kalau mau cari kerja, tapi pastikan aman. Lewat nih LPK Az-Zahra. Udah di Madura udah ada cabangnya di Sokobana. Jadi buat adik-adik yang di Madura khususnya nggak perlu jauh-jauh keluar kota. Karena ada di wilayah sendiri udah pasti lebih aman. Ya kan Pak, mau sakit mau apa itu lebih aman daripada kamu harus kayak ke mana sih, ke luar kota atau kemana gitu kan, takut nggak terjaminan. Yang pasti pilih LPK yang sudah jelas. Nih kayak LPK Az-Zahra salah satunya udah ada SO-nya, udah resmi, legalitasnya jelas. Jadi teman-teman kalau mau berangkat ke Jepang, di sana tiap tempat tinggal udah disediain. Terus kayak surat-surat gitu, hal yang dibutuhkan juga udah ready semua. Baik, terakhir nih Pak sebelum saya tutup boleh promosikan LPK Az-Zahra. Silakan. Ya, pesan saya itu semuanya itu namanya tujuan. Hidup ini tujuan. Yang namanya tujuan, segala tujuan itu pasti ada rintangan. Dan setiap rintangan butuh jembatan. Jadi jembatan tujuan sekolah siswa itu yang tepat kalau daerah Walu ya Darul Amin ini, SMK sini. Kenapa? Karena sudah bergabung dengan LPK Az-Zahra. Yang mana LPK Az-Zahra ini sudah menyediakan arah tujuan pemagangan kerja di Jepang. Jadi saya prioritaskan untuk SMK yang bergabung dengan LPK Az-Zahra tidak nganggur setelah lulus. Itu minimalnya itu tidak nganggur, karena orang nganggur itu bahaya sekali. Banyak siluman kata Sun Gokong itu ya. Jadi supaya tidak berbahaya, terarah masa depan, saya arahkan untuk bisa magang ke Jepang. Istimewanya pulang dari Jepang itu insya Allah orang itu akan berdikari karena dia punya modal pulangnya, punya pengalaman kerja. Jadi tidak tanggung lagi hidup bermasyarakat ini. Ya, gitu. Yang terakhir, mudah-mudahan banyak siswa yang mempunyai
niatan untuk tidak nganggur gitu aja. Iya, betul. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya, iya. Dan jangan salah pilih LPK. Pilihnya LPK Az-Zahra. Baik, terima kasih Pak Syarif Kamil sama Pak Parto Hartono sudah ada di studio kami, sudah mampir dan ini jujur bermanfaat banget sih untuk teman-teman yang nonton dan mudah-mudahan LPK Az-Zahra khususnya yang Madura yang baru beberapa bulan ini buka nantinya akan banyak peminatnya. Dan seperti yang tadi niatnya kan meminimalisir pengangguran anak itu bisa tercapai. Jadi teman-teman kalaupun nggak mau tinggal di Madura udah bosen udah ke Jepang aja lihat sakura Ya, sama pokoknya salju. hati-hati. Pertama daftar sekolah ya, yang kata saya tadi jembatan itu, Iya, jembatan betul, itu pendidikan itu. Daftar ke LPK jangan salah pilih. Banyak juga LPK yang menjamur Nah di itu Indonesia ini. Pak ya. betul Pak. Yang tanpa SO dia hanya bisa menerima siswa, tidak bisa menyalurkan tenaga kerja. Banyak itu. Itu daftar LPK itu kalau sudah salah segalanya sampai akhir salah. Iya. Itu. benar. Jadi hati-hati kalau daftar di LPK. LPK mana aja yang penting ada terpampang di kantornya. LPK itu sudah ada SO-nya, perizinan dari Menteri Tenaga Kerja, bolehlah nggak apa-apa. Ya, saya tidak harus ke LPK Az-Zahra. Tujuan saya menarik LPK Az-Zahra ke Madura ini supaya yang terutama itu alumni dari pondok pesantren itu biar setelah tugasan atau setelah lulus tidak nganggur. Tujuan saya tidak nganggur orang Madura ini. Tujuan hidup kan harus bermanfaat. Iya betul. Itu tujuan hidup. Harus bermanfaat artinya harus berkarya supaya nanti kalau sudah ke alam lain ditanya apa buktinya kamu di dunia kan gitu kan. Ini buktinya saya sudah ada ini. Ada berkarya tentang ini kan itu kan ada buktinya, jangan sampai tidak ada bukti kan, gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Dan teman-teman, kita udah di akhir acara ya di Idea Podcast. Dan terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Mudah-mudahan di next episode akan ada orang-orang hebat lagi di tempat ini. Dan saya harap sih untuk teman-teman khususnya di Madura, adik-adik, jangan nganggur, karena tadi seperti yang Pak Parto bilang, nganggur itu banyak silumannya. Jadi kalau kamu memang mau kerja, misal mau kerja di Madura, pokoknya lakukan aktivitas yang bermanfaat. Kalau memang mau berkiprah di luar negeri, Jepang bisa jadi salah satu tujuan dan sekolahnya jangan lupa di LPK Az-Zahra. Udah pasti aman, nyaman, legalitasnya jelas dan kamu selain dapat bonus juga dapat dana pensiun. Jadi pulang itu bisa berdikari. Iya, pulang bisa bawa Indofaribon. Kalau di Indonesia pensiun nggak ada kalau nggak pegawai negeri. Kalau di Iya, semua pegawai, betul. semua pekerja ada pensiun. Tuh, pokoknya tadi udah di-spill lah, udah dikasih tahu enaknya kerja di Jepang tuh apa aja. Ulang tahun kamu aja dapat bonus. Sedetil-detilnya. Iya, sedetail itu loh. Jadi udahlah, bisa jadi salah satu destinasi kamu ya. Terima kasih sudah menonton. Aku Laili Rahmawati pamit. Terima kasih dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.